Jadi kegagalan itu adalah apa? Pengalaman. Itu bisa lebih baik. Silakan Resti. Guru Bapak Purnama itu telah berlaku sekarang fokus untuk harian di masyarakat. Iya, berikan aplaus untuk kita. Baik, di pertemuan selanjutnya kita sudah membahas tentang bagaimana tahap-tahap menulis yang baik, yaitu menulis teks prosedur dalam hal menyusun teks prosedur itu seperti apa. Tentu apa yang harus diperhatikan. Masih ingat materi minggu lalu? Yang pertama yang harus diingat adalah apa? Iya. Yang kedua apa lagi? Berikutnya Mengumpulkan informasi. ya, maksudnya ibu di sini yang harus diperhatikan adalah struktur dari teks prosedur. Strukturnya apa saja? Masih ingat? Apa struktur teks dari teks prosedur? Yang pertama, Istilah kata yang mudah dan sederhana. iya betul. Yang kedua, Umumnya terdiri dari 2 sampai 3 halaman. dia memiliki 2 sampai 3 halaman. Jadi untuk teks prosedur di sini tentu ada jenis-jenisnya, tapi kita fokus pada teks prosedur sederhana. Nah, sekarang Ibu tampilkan Padlet di depan, ya. Padlet yang Ibu tampilkan di depan di sini adalah tahapan tahapan menulis teks prosedur untuk tahap make up bagi pemula. Karena Ibu kaitkan dengan kompetensi atau jurusan kalian, jurusan kecantikan kulit dan rambut. Nah, sekarang yang Ibu tampilkan di sini bagaimana mengonstruksi langkah kerja. Mengonstruksi maksudnya adalah bagaimana menyusun secara sistematis teks prosedur yang ditampilkan. Kira-kira kita mulai dari sini ya. Anggaplah ini sebuah permainan agar kita lebih semangat lagi selanjutnya. Di sini ada tahap-tahap make up dengan cepat ini diacak. Jadi masih belum berurutan. Kira-kira untuk tahap-tahapnya ada nggak bisa mengurutkan? Yang mana nomor 1 dan sampai akhir? Silakan. Silakan maju. Nanti diganti silakan. Ayo, untuk nomor 1 yang mana, nomor 2 yang mana? Silakan. Langsung setting di sini. Diedit. Yang mana nomor 1? Edit. Iya. Silakan kembali ke tempat. Untuk nomor 1 ya. Menurut temannya yang pertama adalah membersihkan wajah terlebih dahulu. Betul tidak urutannya? Betul. Yang kedua menggunakan primer wajah. Betul? Betul. Nah, sekarang kita lanjut untuk urutan yang ketiga dan keempat. Siapa yang bisa? Siapa maju? Urutan 3 dan 4. Silakan Kristi. Silakan. Kira-kira yang mana nomor 3? Langsung disorot. Edit. Ayo yang lain siapa yang bisa untuk lanjut ke nomor 5 dan 6? Konselor yang konsel. Oke, nah kita perhatikan jawaban dari sisi tadi untuk urutan keempat itu adalah yang ketiga adalah pakai konselor, ya, untuk menyamarkan warna atau membuang merah pada wajah. Kemudian yang keempat adalah menyemprotkan setting spray. Kita sudah lihat bersama urutannya ya. Jadi yang pertama membersihkan wajah terlebih dahulu, kemudian yang kedua, ayo silakan baca. Menggunakan primer wajah. Yang ketiga, pakai konselor. Yang keempat, Menggunakan wajah. yang kelima, Gambar alis dan kacamata. 6, Bukan bedak pada area. 5, gambar alis dan riasan. 7, 8, Gunakan baskon pada pipi. 9. Semprotkan setting spray. Oke, baik, kita berikan aplaus untuk kita semua. Baik, tujuan pembelajaran kita hari
menanyakan bagaimana tahap-tahap untuk produk atau proyek yang akan dibuat. Untuk itu, untuk melanjutkan diskusi kita pada hari ini, ya, silakan bentuk kelompok yang sudah ditentukan minggu lalu. Silakan. Jadi sebelum kita masuk pada tahap diskusi kelompok berkaitan dengan proyek atau tugas kelompok yang sudah diminta kemarin, sekarang Ibu ingin menyampaikan bahwa untuk rubrik penilaian, ya, rubrik penilaian, Ibu menggunakan rubrik penilaian P5, ya, di situ akan menilai dimensi apa yang kalian capai di situ. Kemudian untuk rubrik penilaian diskusi kelompoknya juga ada, ya. Baik, kemarin juga sudah dibagikan LKPD, ya, jadi di meja masing-masing sudah ada LKPD-nya. Silakan didiskusikan berkaitan dengan teks prosedur sesuai dengan tema yang kalian pilih kemarin. Silakan. Kalau yang kelompok 1 ambil tahap apa? Facial. Yang kelompoknya rasa apa? Membuat alis. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 3 masih bingung. Kelompok 4 tahap apa yang dibuat? Pembahasan kecantikan. Kalau kelompok 5 tahap body spa. Kelompok 3 gimana? Mau membuat tahap membuat sanggul, boleh, silakan. Mungkin ada yang diedit kata-katanya mau ditambah. Gimana? Sudah selesai, ya? Sudah selesai? Kelompok 2? Ya, bagaimana? Tidak. Kalau tidak saya jadi sebelum diimplementasikan dalam bentuk Padlet, silakan dipresentasikan dulu dari masing-masing kelompok. Apakah sudah fix atau tidak, itu akan ditanggapi oleh kelompok lain. Silakan. Perwakilan dari kelompok, silakan. Padlet. PADLST Padlet. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasti Arianti. Saya di sini ingin berpresentasi dari kasus kelompok 5 yang berjudul tahapan-tahapan body spa. Yang pertama, tahapan pembersih tubuh. Tahap pertama dalam perawatan body spa adalah membersihkan tubuh secara menyeluruh. Yang kedua, menggunakan sauna. Yang ketiga, pemberian masker tubuh atau luur. Yang keempat, peeling. Setelah pembersihan, tahap selanjutnya adalah peeling atau pembebasan. Yang kelima, pemijatan. Oke, bagaimana kelompok lain? Apakah urutannya sudah tepat atau belum? Atau mungkin ada yang diperbaiki? Silakan. Tahap sauna tadi yang pertama, Pembersihan tubuh. membersihkan tubuh dulu. Kemudian yang kedua, baru melakukan baru menggunakan sauna. Yang ketiga, Pemberian masker tubuh atau luur. pemberian Masker tubuh masker dulu. Yang keempat, peeling. sering. Pembersihan tahap selanjutnya adalah peeling atau Dan pembebasan. selanjutnya adalah Pemijatan. pemijatan. Apakah sudah tepat urutannya, tahap-tahapnya? Betul, ya? Silakan diimplementasikan langsung di pada. Kita berikan tepuk tangan. Berikut kelompok 1. Silakan. Perkenalkan, saya Desi Garcia dari kelompok 1. Ini mempresentasikan teks prosedur langkah-langkah
bersih, kita lanjut menggunakan kemasan, dipijat dengan urutan pemijatan. Bersihkan lagi menggunakan air hangat, lalu lanjut ke proses pencabutan pemijat. Iya, bagaimana? Tadi kita dengarkan ada kata lalu lanjut. Apakah itu sah untuk dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Lalu lanjut. Kurang bagus ya? Harusnya bagaimana bunyi kalimatnya? Pakai kata selanjutnya atau pakai lalu atau selanjutnya? Tuh, ada masukan dari kelompok 3. Untuk kata bukan lalu lanjut, tapi selanjutnya. Oke, bisa langsung dieksekusi, diperbaiki. Ya. Apakah masih ada yang mau diperbaiki? Selanjutnya ya, bukan lalu lanjut. Ya. Oke. Silakan ya, sudah bisa apa belajar? Ya. Kelompok 2, silakan dipresentasikan. Siapa? Atau saya yang baca? Silakan. Ayo disepakati siapa yang mau baca. Belum. Kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firsa Yuniati Fatmala, perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan teks prosedur langkah-langkah membuka salon kecantikan. Yang pertama, lakukan riset pasar terlebih dahulu. Kedua, tentukan layanan yang akan disediakan. Ketiga, rencanakan budget untuk membeli peralatan dan perlengkapan salon. Keempat, pelajari referensi produk kecantikan sesuai minat pasar. Kelima, desain interior salon dengan cantik, rapi, dan elegan. Keenam, terakhir kemudian lakukan promosi online atau pasar. Terakhir kemudian ya. Yang terakhir adalah Lakukan promosi online atau lakukan promosi online. Iya, marketing ya. Oke, baik, berikan aplaus. Berikut kelompok 3 nih kayaknya. Ya. Silakan. Silakan kelompok 3 kemudian. Mewakili dari kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Widya Ayu, mewakili dari kelompok 3. Silakan mempresentasikan
alif alif juga. Pertama, jika ingin menggambarkan natural bisa menggunakan ilmu cek untuk menghasilkan bahasa. Lalu tambahkan singkat alif untuk melakukan natural untuk menggambar natural tampilan Anda. Ada yang mau nanggapi? Dadah, kita berikan apa dulu? Langsung diimplementasikan langsung ke dalam bentuk tablet karena itu adalah produk tugas akhir yang akan dinilai sesuai dengan urutan yang sudah ditentukan berdasarkan kelompok. Jadi tadi seperti ini contohnya ya. Jadi setelah kita menyusun secara sistematis dari angka paket yang di atas, kita tambah di bawah. Ini hasilnya tadi. Ya? Jadi itu secara berulang. Kalau mau nambah lagi, tambah lagi di bawah. Untuk penggunaan aplikasi apakah? Untuk penggunaan aplikasi Padlet baru digunakan pada hari ini? Ya. Gimana? Apakah susah atau mudah? Mudah. Ya. Nah, nanti untuk tahap selanjutnya ketika kalian praktek ya, praktek itu hasil dari prakteknya itu bisa diimplementasikan di sini. Nah, ketika Anda memasukkan atau menyusun sebuah teks prosedur, hal yang perlu diperhatikan adalah penggunaan kata. Coba diperhatikan. Masih ada satu kata atau dua kata yang salah. Seharusnya huruf apa, jadi diganti huruf apa. Ya, coba diperhatikan. Coba dibuka kembali. Jadi kan antara nomor 1 masuk ke ya, berikan spasi kemudian setelah koma itu kan harus dikasih spasi juga. Coba diperhatikan, diperbaiki dulu. Antara ini dari angka titik itu spasi, bukan huruf awal kan kapital. Ini yang perlu diperhatikan. Coba. Perhatikan ya, jadi tahap body spa titik 2. Kenapa? Karena akan ada selanjutnya di bawah. Jadi setelah angka itu menggunakan tanda titik, kasih spasi, jadi huruf awalnya menggunakan huruf kapital. Itu, makanya itu yang harus diteliti itu. Kemudian penggunaan tanda baca, yaitu tanda koma juga. Itu harus ada spasi setelah tanda koma. Kenapa ada masalah di sini? Sudah diperbaiki? Print didiamkan. Ini menunjukkan tempat loh. Apakah betul? Apakah digabung atau dipisah? Didiamkan atau digabung atau dipisah? Gabung ya, karena tidak menunjukkan tempat. Tuh. Yang lagi. Nah, ya.
berikan ke kelompok lain untuk diteliti, karena tadi kan itu yang ya merevisi ya. Bagaimana, apakah kalian sudah berhasil merevisi atau bagaimana, nanti diberikan tugas selanjutnya ke teman-teman ya. Ya. Nah sekarang tugas Padletnya diberikan ke kelompok lain di atas. Kelompok 1 kasih ke kelompok 5, kelompok 3 ke kelompok 4, nanti kelompok 3, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 4 nanti direvisi sama kelompok 5 juga. Ini dicatat di luar sini kalau ada yang salah. Cerak apa ini? Jadi dari hasil revisi itu yang kalian catat di bawah nanti disampaikan ya, bahwa tugas dari kelompok 4 terdapat revisi sebagai berikut. Seperti itu ya. Oke, baik. Kembali. Tadi kalian sudah menyelesaikan merevisi implementasi teks prosedur ke dalam Padlet ya. Nah, sekarang dari masing-masing kelompok ya, perwakilan yang belum ya, yang belum tampil sama sekali untuk mempresentasikan dalam sesi kelompok, silakan merevisi dari tugas Padlet kelompok yang barusan direvisi. Silakan. Ya, silakan. Yang lain perhatikan, revisi kelompok berapa? Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Fatullah. Saya ingin merevisi kelompok 4. Kelompok 4, apa yang direvisi loh, diperhatikan. Kelompok 4 menggunakan huruf kapital, semua syaratnya harus menggunakan huruf kapital di alfabet. Tuh. Apa? Dengar nggak? Apa? Bahwa untuk penggunaan huruf kapital harus menggunakan di awal saja. Tidak ada beda. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Sudah, silakan merevisi dari kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tata dari kelompok 2 akan merevisi revisi nomor Padlet. Tambah suaranya ya, balik suaranya. Pada kalimat akhir nomor 4 dan 5 tidak menggunakan tanda titik. Tidak menggunakan atau menggunakan? Tidak menggunakan. Tidak menggunakan, harusnya menggunakan tanda titik. Masih ada? Sudah. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Sudah mulai dibuka ya. Kelompok 3. Revisi dari kelompok 1. Silakan Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Melia dari kelompok 3 ingin merevisi hasil Padlet kelompok 1. Akhir kalimat tidak menggunakan tanda baca titik. Akhir kalimat nomor 2 tidak menggunakan tanda baca titik. Tidak menggunakan tanda baca, yaitu tanda titik pada nomor 2. Langsung diperbaiki. Oh sudah. Oke,